Teman-teman, pernah nggak sih kita kepikiran kenapa kurikulum pendidikan kita itu sering kali berubah? Dulu kita mengenal ada KTSP, lalu kemudian ada Kurtilas, dan sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar. Padahal begini, banyak sekali orang tua, guru, bahkan murid sekalipun yang belum sempat memahami sepenuhnya kurikulum yang lama. Tapi kenapa kurikulum itu sudah langsung diganti saja? Dan saya pun dalam hal ini mempunyai satu pertanyaan ya. Sebenarnya apa alasan perubahan ini? Apakah karena tuntunan zaman yang semakin maju jadi kurikulum itu cepat-cepat dirubah, atau karena setiap pergantian menteri kebijakan juga ikut berubah? Ya, jika kalian penasaran dengan pembahasan ini, saksikan video ini sampai selesai. Terbukti sejak tahun 45 kurikulum kita itu sudah lebih dari 10 kali udah berganti-ganti. Mulai dari kurikulum 47, kemudian kurikulum 68, kemudian kurikulum 94, ada KPK 2004, KTSP 2006, Kurtilas, sampai yang sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi intinya polanya sama. Setiap ganti menteri, istilah juga berubah, dan setiap kali berubah, murid, guru, serta orang tua lah yang paling merasakan kebingungan. Padahal kan perubahan kurikulum itu kan seharusnya karena kebutuhan zaman. Tapi di Indonesia seringkali perubahan kurikulum itu karena ya pergantian politik. Akibatnya, arah pendidikan kita itu dari tahun ke tahun nggak pernah konsisten. Bayangkan saja nih, jika ada seorang anak masuk SD tahun 2008, pada saat itu kan kurikulumnya adalah kurikulum memakai kurikulum 2006. Nah, ketika naik ke SMP pada tahun 2013, ternyata kurikulum itu ganti lagi menjadi Kurtilas kurikulum 2013. Lalu saat SMA tiba, ia ikut kurikulum Merdeka Belajar. Bayangkan, dalam satu masa sekolah, dia mengalami tiga sistem yang berbeda-beda. Siapa yang nggak bingung coba? Kemudian ada data PISA 2022 menunjukkan skor membaca Indonesia itu ada di peringkat 62 dari 81 negara. Matematika ada di peringkat 71, sains peringkat 70. Jadi meskipun kurikulumnya itu gonta-ganti, ya hasilnya nggak banyak berubah. Ada sebuah riset ya yang menemukan 6 dari 10 guru itu kesulitan beradaptasi setiap kali kurikulum itu berganti. Ya, kenapa? Ya karena kita itu sibuk mengejar istilah keren seperti HOTS P5 atau profil pelajar Pancasila. Tapi kita itu sering lupa juga masalah inti, kualitas guru dan fasilitas belajar. Kurikulum sebagus apapun, kalau guru belum siap dan buku telat datang, ya hanya jadi sebuah teori saja. Akhirnya murid jadi semacam kelinci percobaan, guru jadi korban kebijakan, orang tua pun menjadi ikut bingung. Pendidikan itu kan mestinya mempersiapkan anak untuk hidup, bukan cuma untuk ujian. Perubahan kurikulum itu kan wajar, tapi ya harus ada sebuah arah yang jelas. Intinya fokus dulu ke kualitas guru, fasilitas, dan evaluasi yang benar-benar mengukur kemampuan anak. Kalau enggak, ya kita cuma sibuk ganti nama saja tanpa perubahan yang nyata. Dan kalau teman-teman punya pendapat tentang kurikulum sekarang, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih sudah menonton video dari channel Nurjolistik. Ya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.